Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nama Muhammad Adi Prasetya. Nomor peserta 2015005-26462 PPG Angkatan Ketiga, Program Studi Perikanan Universitas Negeri Malang akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan pelajaran teknik pembesaran komoditas perikanan air tawar dengan KD penebaran benih. Maka selanjutnya kita saksikan pemberian materi oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pembesaran. Materi kita hari ini tentang penebaran benih. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, siap. Sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gerak cepat, gerak. Baik ya, untuk sebelum kita mulai ke pelajaran, Bapak absen dulu ya, kehadirannya yang hadir siapa saja. Yang pertama, Dera hadir, Galuh, Dwi, Sinta, Lucy, Salwa, Ria, Yulia, Rafli, Satria, Noval, Rifki, Wahyu. Oke, hadir semua. Ya, jadi walaupun kondisinya seperti ini ya, kita harus tetap semangat untuk belajar ya, hadir sekolah kalau badan kita dalam kondisi yang sehat ya. Jaga pola makan makanan bergizi, olahraga yang teratur sehingga tubuh kalian fit dan terhindar dari serangan penyakit. Untuk berikutnya kita masuk ke materi penebaran benih ikan ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan waktu penebaran benih. Ya, jadi nanti kalian tahu kapan waktu menebarkan benih. Yang kedua, dapat menerapkan prosedur aklimatisasi. Jadi bagaimana cara aklimatisasi ikannya, kalian juga bisa. Tiga, dapat melakukan penebaran benih. Ya, melakukan penebaran benih dengan baik. Yang keempat, dapat mengevaluasi kira-kira pekerjaan penebaran benih sudah benar atau belum. Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari gambar analoginya ya. Kita buka dulu dengan persepsi, jadi kalian tahu gambarannya penebaran benih itu. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak kasih analogi dulu ya, gambaran dengan persepsi. Ini kan ada gambar yang bawah menebar benih ikan, yang atas juga menebar benih ikan. Nah, dari kedua gambar ini, yang menurut kalian yang benar itu yang mana? Ya, bawah. Kenapa? Karena menggunakan proses aklimatisasi. Nah, kenapa? Karena menggunakan proses aklimatisasi. nah, di sini kan kelihatan di gambar itu. Kalau yang bawah, dia menebarnya jaraknya kan dekat dengan air. Kalau yang sebelah atas, itu jaraknya dengan air jauh atau tinggi. Jadi benihnya itu seperti dijatuhkan. Seperti kalian misalnya, kalau saya turunkan gitu, saya suruh loncat, sama saya turunkan perlahan, itu lebih enak yang mana? Yang perlahan. Itulah kenapa proses penebaran benih juga ada caranya, supaya ikannya tidak stres. Nah, waktu penebaran benih ya, itu dilakukan saat suhunya rendah. Kapan itu? Pagi atau sore hari.
tapi jangan dilakukan saat hujan. Kenapa? Karena pH-nya besar. Nah, karena ada perbedaan pH yang tinggi. Nah, itu kalau pH-nya itu tidak sesuai dengan ikan, maka ikan mengalami stres. Kalau sudah stres, berikutnya jadi apa? Sakit terus mati. Nah, untuk menyesuaikan dengan kondisi di perairan baru, maka perlu ada namanya aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian biota air atau ikan dengan faktor-faktor kualitas air pada lingkungan yang baru. Di dalamnya ada suhu, pH, alkalinitas, dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya ikan ini dari suhunya yang panas, tiba-tiba dimasukkan ke suhu yang dingin, langsung, itu kan juga akan mengalami kaget, stres, sakit, bisa berakibat mati. Dan tujuannya aklimatisasi adalah meminimalisir supaya ikannya itu tidak stres, ya, tidak kaget, seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah proses aklimatisasi. Ya. Yang belakang bisa melihat tulisannya, bisa dibaca yang belakang, ya. Proses aklimatisasi yang pertama adalah benih dalam kantong itu dimasukkan ke dalam air. Ya. Masukkan ke dalam air, dibiarkan dulu. Ya, dibiarkan dulu beberapa saat. Oke. Waktunya selama 30 menit. Nah, supaya suhu antara yang ada di perairan dengan yang ada di kantong itu sama. Nah, kalau sudah baru benih yang di dalam kantong itu kantongnya dibuka kira-kira seperempat dari volume air, ya, itu dimasukkan air baru. Nah, air dari media, air dari wadah itu dimasukkan. Itu dibiarkan selama 15 menit, ya. Jadi yang pertama tadi kantongnya ya direndam ini kantongnya, direndam. Setelah itu benihnya, kantongnya dibuka, terus airnya dimasukkan, ya. Berikutnya baru benihnya dilepas. Ini ikannya imut. Nah ini setelah 15 menit tambahkan air lagi sebanyak seperempat volume ke dalam kantong itu, lalu biarkan 30 menit, kemudian benih baru bisa dilepas dengan cara dimiringkan. Nah, dimiringkan semuanya hingga benih bisa keluar sendiri. Kenapa benihnya harus nunggu keluar sendiri? Ada yang tahu? Nah, seperti contohnya gini nih. Kalian datang ke suatu tempat ya, masuk gitu. Harusnya sebaiknya kalian masuk sendiri atau harus dipaksa masuk? Masuk sendiri, karena saya sudah siap apa enggak ya masuk ya. Saya sudah berani apa enggak? Oh, oke, saya sudah siap masuk. Karena masuk ke lingkungan yang baru. Sama halnya dengan benih. Seperti halnya kalian kalau saya suruh kamu langsung ke sana, masuk, saya paksa, kan kaget. Tapi kalau sendiri, bisa keluar sendiri, berarti sudah berani. Ya, sama halnya dengan ikan. Nah, biarkan ikan itu keluar sendiri. Oke? Nah, di sini saya akan menampilkan cara penebaran benih. Ini contohnya. Nah, dimasukkan ya, dimasukkan dulu kantongnya ke dalam wadah pembesaran. Nah, diadukan dulu berapa lama tadi? 15 sampai 30 menit sampai mengembun. Ya, biarkan mengembun. Nah, ditengarai dengan adanya uap air pada dinding
kantong. Kegiatan ini disebut dengan aklimatisasi. Kelihatan dari belakang. Nah, proses ini 15 sampai 30 menit. Ya, biarkan mengapung. Jadi kalau nanti mau menebarkan benih ikan, ya itu lakukan dulu sekitar 15 menit atau 30 menit. Ya. Nah, setelah itu ikatannya dibuka. Ikatannya dibuka secara perlahan, jangan digejrok-gejrok gitu ya, supaya benihnya tidak stres. Dibuka perlahan. Dibuka, lalu plastiknya digulung. Tujuannya supaya apa? Supaya oksigennya atau udara luar itu bisa masuk. Ya, jadi menyesuaikan dengan udaranya juga. Terus dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Tujuannya agar si benih itu bisa menyesuaikan dengan air yang ada di padang barunya. Mulai dimasukkan. Ini prosesnya seperti tadi yang awal materi itu ya, ini pelan-pelan, bisa langsung. Bisa kelihatan semuanya ya. Dan biarkan benih ikan keluar dengan sendirinya. Berarti benih nanti kalau dia merasa cocok dengan lingkungan barunya, dia akan keluar langsung. Ya. Nah, sebagian sudah keluar, sebagian kelihatan itu ada yang tidak mau keluar, berarti dia masih belum cocok. Tapi nanti kalau dia sudah melihat teman-temannya sudah keluar semua, dia sudah akan keluar. Ini terus ya, ditunggu. Nah, ini akhirnya banyak yang bisa keluar. Pastikan tidak ada benih yang tersangkut di sela-sela plastik ya, di pojok-pojokan. Kalau dia tersangkut biasanya akan mati karena kehabisan oksigen. Setelah selesai, kalau plastiknya diambil bisa digunakan untuk packing atau pemindahan benih berikutnya. Nah, pemberian pakan dilakukan setelah 6 sampai 8 jam selanjutnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau langsung setelah kita tebar, benih langsung diberikan makan, benih ini tidak akan mau makan karena nafsu makannya menurun karena ketinggalan. Seperti halnya kalian misalnya dari rumah sendiri ke rumah saudara itu datang langsung makan apa tidak? Ya, enggak. Nanti nunggu dulu agak lama, ditawari baru makan, gitu ya. Oke. Selanjutnya masuk ke materi lagi. Nah, ini cara penyebaran benih ini juga bisa kalian lihat di YouTube. Ya, ada linknya Bapak sertakan di sini, nanti bisa kalian cari banyak. Jadi kalau cari informasi baru di YouTube, Google itu sangat banyak, sehingga ilmu kalian mudah sekali untuk bertambah. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian, ya, bagaimana cara penebaran benih yang baik. Ya. Sebelum itu, Bapak minta kalian membentuk kelompok dulu. Ya, karena jumlahnya ada 13, jadi nanti ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 5. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bergabung sini. Yang dari Sabah, dari belakang sana, sama Musi juga di sana. Jadi yang sini ngadep ke belakang. Belakang, Sabah belakang sini.
mau izin sih. Oke, silakan sih. Mau izin ya. Berarti tambah satu lagi. Ya. Ya, silakan. Silakan. Satu orang ini. Ya. Satu orang dari kelompok TNI tidak ke sana satu. Oke. Nah, Bapak akan berikan LKPD di sini. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Silakan balik sini. Dibaca LKPD-nya, itu kan ada kasus ya. Jadi ada pengingilan ya, yang sudah tiba di lokasi itu jam 5 ya. Nah, ikan ini akan ditebar, cuma yang tebar ini adalah pegawai baru seminggu, belum banyak pengalamannya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di bawahnya kan, tentukan waktu benar penebaran yang benar apa gitu ya. Terus cara aklimatisasinya seperti apa, terus cara penebarannya bagaimana. Berikutnya mengevaluasi kegiatan dari video yang nanti akan saya tampilkan. Oke. Perhatikan videonya ya. Ini akan menebarkan benih ikan di sungai ya. Kalau nanti kalian perhatikan cara menebarnya sudah benar apa belum ya, salahnya di mana, sebaiknya seperti apa, nanti kalian tuliskan di tugas hasil diskusi. Bentar saya percepat dulu ya. Ini benihnya ya. Ini benihnya yang mau ditebar. Di sungai ini keinginannya itu yaitu ingin melestarikan sungai ya, supaya ikan di sungai itu tidak habis karena penangkapan yang tidak benar, setrum, diracun ya, di jalan, di gobiak ya, itu kan bisa membuat siklus perkembangan ikan itu jadi terganggu. Yang harusnya mereka itu bisa berkembang biak bagus, tapi akhirnya terancam, mudah mati dan lama-lama punah. Nah, orang-orang tadi itu ingin menjaga supaya stok ikan di sungai itu masih banyak, cuma cara penebarannya itu masih. Nah, jadi itu nanti kalian evaluasi. Jadi walaupun kita punya niat baik, tapi kalau caranya salah, itu juga tidak baik. Oke. Nah, selama dalam kalian melakukan kegiatan penebaran ikan ya, kalian harus tetap menerapkan keselamatan kerja ya. Harus menggunakan peralatan yang menjamin kalian selamat. Jangan sampai ceroboh akhirnya malah terjadi kecelakaan. Bisa kelompok satu. Ini bisa dibagi ya, nah kelompok itu ada poin ini sudah mikir ya, jadi tidak nulis ya. Yang lainnya sudah dipikirkan sudah tidak satu orang saja. Oke, perhatikan ini adalah kelompok 3 ya, yang ingin melakukan presentasi. Silakan tolong diperhatikan. Nanti apabila ada pertanyaan ya,
silakan diajukan. Nanti saya kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan. Oke, silakan Bapak Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan diskusi kami. 1. Waktu penebaran benih. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah pagi hari, pukul 8.00 sampai 9.00, atau pada sore hari pukul 15.30 sampai 16.30 untuk menghindari suhu yang terlalu panas. 2. Penerapan aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap lingkungan yang baru. 3. Cara penebaran. 1. Masukkan benih ke dalam air kolam bersama wadahnya. 2. Biarkan selama 15 sampai 20 menit untuk menyesuaikan suhu antara air di dalam kolam benih dengan suhu air kolam. 3. Kemudian wadah benih dimiringkan dan biarkan benih ikan lele keluar dengan sendirinya. 4. Evaluasi kegiatan penebaran benih. Menurut kami penebarannya masih kurang benar karena pada proses penebarannya tersebut tidak ada proses aklimatisasi dan waktu yang tepat penebaran adalah pagi atau sore hari. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Silakan yang mau bertanya, ada Kak? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Silakan. Harusnya penebaran yang benar itu bagaimana? Nah, seharusnya proses penebaran yang benar itu bagaimana? Ya, silakan. Ya, ikannya pertama dimasukkan ke dalam air kolam bersama wadahnya. Biarkan mengembun atau selama 15 sampai 20 menit tersebut terus dibuka, wadahnya dibuka, kemudian diisi air seperempat, kemudian dimiringkan airnya, ikannya biar keluar sendiri. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, ada lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Nah, silakan kelompok 1. Ditemani 1 orang temannya. Satu orang, 2 orang ya. Oke, silakan sini kelompok 1. Jadi kalau kalian presentasi seperti ini, saya juga akan melakukan penilaian ya. Jadi siapa yang aktif, siapa yang bertanggung jawab dengan tugasnya yang diberikan, itu akan saya kasih nilai juga. Jadi ada kriteria penilaian yang nantinya akan saya terapkan jika kalian melakukan tugas dengan baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelompok 1 kelompok 1 ingin lebih dekat. mempresentasikan hasil laporan diskusi kami. Yang pertama, waktu penebaran. Didekatkan jamnya. Waktu yang tepat untuk penebaran benih adalah pada pagi hari pukul 8 sampai 9 atau pada sore hari pukul setengah 4 sampai jam setengah 5 untuk menghindari suhu yang terlalu panas karena cahaya matahari. Yang kedua, penerapan aklimatisasi. Proses aklimatisasi biasanya dilakukan 10 sampai 15 menit atau hingga ikan terlihat pegap-pegap.
Yang ketiga, cara penebaran benih. Yang pertama, masukkan benih ke dalam air kolam bersama wadahnya. Kedua, biarkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk menyesuaikan suhu antara suhu air di dalam wadah benih dengan suhu air kolam. Yang ketiga, kemudian wadah benih ditiringkan dan biarkan benih-benih ikan keluar dengan sendirinya. Yang evaluasi kegiatan penebaran benih. Cara penebarannya salah karena tidak ada proses aklimatisasi dan cara penebarannya tidak ditebar langsung sesuai seharusnya. Benih ikan dibiarkan keluar dengan sendirinya. Jika penebaran tidak memenuhi standar penebaran ikan, akan mudah stres dan menyebabkan kematian pada benih ikan. Ya, oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada? Atau sudah jelas? Oke. Nah, sudah ada pertanyaan? Oke, saya kasih pertanyaan coba kelompok 1. Itu tadi kan sempat dikatakan sampai ikan megang-megang. Nah, kalau ikan megang-megang itu berarti tandanya apa? Kekurangan oksigen. Padahal kita tadi penebaran pengennya ikan supaya tidak mati. Terus kalau sampai kekurangan oksigen megang-megang berarti benar apa salah? Nah, berarti harus dicegah. Jangan sampai ikan kondisinya megang-megang. Sampai apa tadi perendamannya? Sampai mengembun. Tadi disebutkan megang-megang. Iya, berarti sampai mengembun ya. Bukan sampai megang-megang. Jadi kalau megang-megang, ikannya malah diembun sama yang berkuasa. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke, jawab. Ya. Ikan megap-megap itu apa dikatakan berpotensi mati gitu? Nah, ikan megap-megap itu apa dikatakan berpotensi mati? Nah, kalau megap-megap itu ciri-ciri ikan yang seperti apa? Ikan kenapa megap-megap? Kekurangan apa? Oksigen. Karena saat di dalam kemasan, ya, ada oksigennya atau tidak? Ada. Ikannya megap-megap atau tidak? Tidak. Karena oksigen yang digunakan dalam kemasan itu sudah diperkirakan kapan dia sampai, kapan dia akan ditebar. Ya, jadi kita memasukkan ke dalam air dalam kondisi ikan yang kantong yang ada oksigennya. Jadi ikannya nggak salah megang-megang. Ya, setelah itu baru ya itu dibuka kalau kondisi plastiknya sudah lembut. Jadi kalau ikannya megang-megang biasanya kondisinya sudah mulai tertekan atau stres, ada risiko mati. Maka itu harus dihindari. Oke, jelas? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Ya, bagus sekali ya. Untuk yang berikutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Teman-temannya 1. Nah, itu mic-nya dipakai. Nah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan tentang penebaran benih. Ya. Waktu penebaran yang tepat, penebaran benih yaitu pada pagi hari pukul 8 sampai jam 9 sore hari. Sedangkan sore hari pukul 15.30 sampai 16.30 untuk menghindari suhu yang terlalu panas karena cahaya matahari. Kondisi suhu yang tidak terlalu panas dapat membuat benih ikan menjadi lebih sehat dan tidak stres atau kaget. Penerapan aklimatisasi. Proses penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang berbeda dari tempat asal ke perairan selanjutnya sehingga perubahan kondisi tersebut tidak menimbulkan stres bagi benih. Cara penebaran benih. Caranya, yang pertama, masukkan benih ke dalam air kolam bersama wadahnya. Yang kedua, biarkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk
untuk menyesuaikan suhu antara air di dalam wadah benih dengan suhu air kolam. Kemudian wadah benih dimiringkan dan biarkan benih-benih ikan keluar dengan sendirinya. Evaluasi kegiatan penebaran benih. Kegiatan penebaran tersebut seharusnya dilakukan dengan cara aklimatisasi dan menyesuaikan waktu penebaran dan akan menyebabkan stres atau mati. Ya, oke, itu dari kelompok 2. Ya. Ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok 2. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, nah, berarti kan tadi kan kelompok 2 sempat menyebutkan pukul 15 berapa itu? 15.30, berarti setengah 4 sore. Ya, kalau kalian ketahui kondisi cuaca di lingkungan kita ini, setengah 4 sore itu masih ada cahaya matahari atau tidak? Masih ada. Kalau kalian terkena cahaya matahari, itu masih terasa panas atau tidak? Masih terasa. Ya. Jadi memang panas ini puncaknya itu ngumpulnya itu pada pukul 15 atau jam 3 sore. Kenapa seperti itu? Karena panas ini kan bertahap ya, mulai dari pagi jam 8 itu dia sudah panas ya. Berikutnya jam 9, jam 10 ya, dia sudah mulai panas. Jam 12 dia sudah mulai panas ya. Jam 13 mulai panas. Dan panasnya itu bertumpuk, terkumpul semua pada jam 15. Ya, jadi jam 15 di sini kondisinya akan panas tinggi. Ya, nah, sebaiknya dihindari untuk menebar pada pukul 15. Jadi agak ke bawah lagi jam 4 atau setengah 5. Ini jelas? Ada pertanyaan? Ya, jelas? Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke. Ya, di sini kalian sudah menyajikan presentasi dari diskusi kalian. Saya berikan apresiasi ya. Kalian diskusi dengan baik, kalian menyajikan hasil diskusinya juga dengan baik. Walaupun ada beberapa yang perlu perbaikan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggali, ya, merefleksi dari hasil yang kalian amati. Coba satu orang yang berani merefleksi atau menarik kesimpulan dari materi yang kita ajarkan atau kalian terima pada hari ini. Siapa? Ada satu orang? Ada? Dera mau? Oke, silakan Dera. Apa analisis atau evaluasinya dari materi yang kita pelajari? Jadi kita tahu gimana cara penebaran ikan yang tepat dan waktunya itu. Terus Bagaimana? Jadi kita tahu bagaimana caranya penebaran ikan yang tepat dan pada waktu penebarannya. Ya, jadi dengan kita mempelajari materi ini, dia menyampaikan tadi, kita jadi tahu kapan sih ikan ini ditebar, waktunya kapan, bagaimana cara menebarnya. Karena dengan kita mengetahui itu, kita dapat mengurangi tingkat kematian pada ikan yang kita pelihara. Karena kalau tadi sesuai gambar, ya, ini gambar yang kita video yang kita lihat tadi, ya. Ini kan, nah, ini lebih berfungsi kepada yang penting ikan ditebar, ya, yang penting ikan masuk ke sungai atau ikan masuk ke kolam, ya, tanpa memikirkan kondisi ikan kaget atau tidak dia masuk ke kolam. Ya. Kalau ini dilakukan, kalau ikan budidaya ada yang mati, otomatis ya jumlah yang kita pelihara kan semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, otomatis
hasil yang akan kita panen juga akan lebih sedikit. Ya, sampai sini jelas semuanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya, silakan. Ya. Apa namanya, ikan yang misalnya kayak di Tegal gitu kan itu di sungai. Ya. Biasanya apa namanya enggak ada kayak hama-hama kita enggak predator. Oke. Nah, jadi ini tadi Dera bertanya ya. Ini kan ikan di tepi sungai, Pak. Ya. Apakah nanti ikan itu aman? Apa nggak ada predator dan lain sebagainya? Oke, saya jelaskan ya. Untuk penegara ikan di sungai itu kategorinya adalah restocking. Ya. Restocking itu apa? Re itu mengulang, stok itu memperbanyak. Ya. Coba yang sana duduknya ngadep ke depan sini. Ya, biar gak bingung. Oke. Jadi restocking itu mengisi kembali stok yang ada di alam. Ikan apa yang boleh dilakukan restocking? Itu adalah ikan-ikan yang memang berasal dari lingkungan situ. Paham maksudnya? Contoh ya, misalnya di lingkungan kalian itu ada yang namanya ikan pader di sungai itu, ya, dan tidak ditemukan ikan tomang atau ikan kalau sekarang itu namanya cana, kalau ikan gabus itu. Kalau tomang itu kan giant snakehead yang ada di Kalimantan, memang habitatnya di Kalimantan. Nah, tomang itu tidak boleh ditebarkan di tempat kalian yang habitatnya ikan pader, karena dia akan mengganggu ekosistem yang ada di sana. Tapi kalau di tempatnya ada ikan pader, terus kalian, saya punya ikan pader ini hasil budidaya, ditebar di sana, itu boleh. Ya, jadi aman. Kalau masalah predator dan sebagainya di sungai selalu ada, karena itu namanya rantai makanan. Cuma baiknya predator itu apa sih? Dia makan masanya, kalau dagangnya selesai. Tapi kalau manusia beda, dia habis makan, kenyang, dia cari lagi dijual, ini lama-lama ikannya punah. Nah, kita juga tidak bisa memasukkan ikan invasif dari ikan dari luar, masukkan ke perairan kita, itu juga akan merusak. Jadi hanya ikan-ikan yang memang habitatnya di sini. Ini habitatnya wader, sini habitatnya lele misalnya. Tapi lele itu asli sini atau tidak? Nah, ada lele lokal yang memang asli, ada lele bumbu. Lele itu tidak boleh dilepas. Ikan koi, ya, tidak boleh dilepas. Ikan nila tidak boleh dilepas, ya. Apalagi ikan predator jenisnya apa itu? Aligator, spatula, lohan, ya, itu tidak boleh dilepas di perairan umum. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Nah, jadi seperti itu. Penebaran memang harus dilakukan dengan baik untuk mencegah ikan mengalami stres, sakit, dan mati. Karena kalau kita nebarnya ngawur, asal mesti ikannya mati. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan info tentang pelajaran berikutnya, yang mana kita akan melakukan kegiatan sampling ya, untuk mengetahui berapa sih jumlah ikan yang kita tebar, sudutnya berapa ya. Data-data itu dilakukan dengan sampling, nanti kita bisa menentukan pakannya yang dibutuhkan berapa. Nah, itu sampling. Oke. Untuk pelajaran hari ini ya, saya rasa cukup, sudah jelas semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti bisa kita akhiri. Sebelum berakhir, mungkin di sekitar kalian ada sampah, apabila ada tempat ya, nanti bisa dibuang ke tempat sampah, karena kita juga harus menjaga lingkungan supaya tetap baik. Oke, selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita mengakhiri pelajaran yang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gerak cepat, gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.